go! Halo teman-teman, perkenalkan namaku Salma Hanfila dari 11 MIPA 2. Jadi tadi aku habis baca PowerPoint dari guru aku tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan negara kesatuan Indonesia. Kira-kira isinya yang aku bakal jelasin sekarang ke kalian. Semoga dimengerti ya. Jadi pertama aku ngejelasin tentang makna persatuan dan kesatuan. Makna persatuan itu artinya satu kesatuan. Jadi Indonesia ini sebagai satu kesatuan negara. Nah, sementara kesatuan itu artinya satu keutuhan. Nah, secara konsep alamiahnya kesatuan ini berdasarkan wilayah, sementara ada aspek lain seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lainnya. Nah, konsep kesatuan ini di Nusantara berdasarkan pulau, negara kepulauan, wilayah, satu kesatuan wilayah, laut dan perairan yang nyatu. Terus laut itu bukan sebagai pemisah daratan, karena negara Indonesia kan kepulauan, jadi kita harus menganggap laut itu bukan sebagai suatu pemisah daratan. Nah, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI itu berarti Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan dan republik. Nah, keunggulannya dari konsep NKRI ini, SDA sama SDM kita itu banyak. Terus budaya kita tuh beragam. Wawasan kita tuh wawasan Nusantara. Terus abis itu kita punya yang namanya semangat Sumpah Pemuda. Abis itu kita juga punya, negara kita tuh juga punya yang namanya keramah tamahan atau tata krama. Ya, selanjutnya ada kita tuh Indonesia tuh punya wilayah geografis yang strategis dan alamnya yang sangat indah. Nah, selanjutnya ada faktor pendorong persatuan dan kesatuan NKRI ini. Yang pertama ada Sumpah Pemuda. Nah, di Sumpah Pemuda ini itu mencerminkan bagaimana kita harus berbangga menjadi warga negara Indonesia dengan cara kita tuh harus berprestasi. Nah, yang kedua ada dari Pancasila. Pancasila itu kan sifatnya universal. Jadi Pancasila ini untuk semua golongan, bukan cuma satu atau beberapa golongan. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kenapa? Karena persatuan dan kesatuan itu harus ada di dalam keberagaman. Nah, selain ada faktor pendorong, ternyata ada juga faktor penghambat. Nah, faktor penghambatnya ini ada keberagaman kita. Nah, terkadang keberagaman ini juga menjadi suatu faktor penghambat kesatuan dan persatuan kita. Yang kedua ada wilayah atau geografis kita. Karena wilayah kita yang berbentuk kepulauan, jadi terkadang ada yang tidak sama dari pembangunan wilayah satu dengan yang lainnya. Yang kedua, munculnya gejala etnosentrisme atau mensuperiorkan suatu golongan dari golongan lain. Jadi dilecehkan gitu golongan lainnya. Yang selanjutnya ada melemahnya nilai bangsa akibat budaya lain. Yang terakhir ada pembangunan yang tidak merata. Nah, gimana sih perilaku kita yang menunjukkan sikap menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI? Itu ada mengamalkan Pancasila, cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan, rela berkorban, dan menaati peraturan. Nah, selain dari PowerPoint yang aku baca, aku juga baca artikel. Nah, di artikel itu ada tentang persatuan dan kesatuan merupakan senjata ampuh untuk keberagaman di Indonesia. Karena makna dari persatuan dan kesatuan itu sendiri adalah jadi masuknya kebudayaan luar ke Indonesia melalui seleksi sehingga menjadikannya sebagai keberagaman. Dan dalam setiap seleksi itu digunakan cara musyawarah yang mufakat sehingga mendapat semua pemikiran dari Indonesia. Dan menjalin keberagaman dan menjalin kebersamaan dan saling melengkapi, itulah cara terbaik Indonesia untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya dari ancaman
perpecahan atau lainnya. Nah, selain itu ada prinsip dari persatuan dan kesatuan ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, dan persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi.